Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bil khusus Pak Kiai Bahrudin, para mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Mari kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan aktivitas pada hari ini dan dimulai dengan mengaji di masjid ini. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep persaudaraan. Persaudaraan dalam bahasa agama sering kita sebut dengan ukhuwah. Ukhuwah tidak hanya antar umat Islam saja. Kiai Haji Ahmad Siddiq, mantan Rois Am PBNU, menyampaikan atau berpendapat ukhuwah di samping ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Juga ada ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Jadi kita ini semua manusia adalah saudara. Maka karena saudara, fa aslihu baina akhawaikum, kita harus melakukan sebuah tindakan islah. Islah itu pertama mempunyai arti perdamaian. Kenapa? Karena sekalipun kita ini bersaudara, punya potensi pecah. Potensi ya. Misalnya kakak beradik itu saudara, kadang-kadang berantem. Apa yang menyebabkan pecah? Kata Imam Ghazali ada dua perkara. Pertama, al-malu, karena urusan dengan harta, wal jah, yang nomor dua urusan pangkat atau kedudukan. Ini yang oleh Imam Ghazali dianggap sering terjadi perpecahan gara-gara urusan mal, harta. Yang nomor dua adalah urusan kedudukan dan jabatan. Kakak beradik bisa saja ribut karena urusan harta atau urusan jabatan. Nah, oleh karena itu ukhuwah betul-betul harus dijaga,
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi atau perkumpulan Nahdlatul Ulama, telah membuat sebuah rumusan penting, yaitu unsur-unsur persaudaraan. Jadi anasirul ukhuwah, unsur-unsur persaudaraan itu minimal ada 4 perkara katanya, 4 hal. Yang pertama unsurnya adalah at-ta'aruf, saling kenal mengenal. Insya Allah di kalangan kita sesama mahasiswa sudah saling mengenal. Ini tidak hanya secara fisik, tetapi lebih dari itu, mengenal latar belakang, kebiasaan, keyakinan, itu yang harus kita lakukan, saling mengenal, tidak cukup secara fisik. Sehingga dari at-ta'aruf itu muncul yang nomor 2, namanya at-tafahum, saling memahami. Itu saling terkait antara ta'aruf dan tafahum. Ta'aruf itu dijelaskan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu sekalian baik laki-laki maupun perempuan itu berbangsa, bergolongan, tapi tujuannya apa? Lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Sehingga diharapkan dari saling mengenal itu muncul at-tafahum, saling memahami. Nah, at-tafahum itu boleh sefaham, boleh berbeda faham. Yang penting saling menghargai. Ada hal-hal yang prinsip itu harus paham. Misalnya kalau dalam konteks keagamaan, hal-hal yang prinsip itu hal-hal yang terkait dengan akidah, usul, itu prinsip, nggak boleh ada perbedaan. Atau hal-hal yang sifatnya qat'i, pasti, sholat itu 5 waktu, wajib itu, nggak boleh ada paham, wah boleh 2 kali aja, atau cukup 3 kali aja, atau cukup 4 kali aja, itu nggak boleh. Semua harus sepaham. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya prinsip, ketika ada yang berbeda, itu namanya penyimpangan. Kalau ada penyimpangan, maka harus diamputasi. Tetapi hal-hal yang bersifat cabang, yang boleh orang itu terjadi perbedaan, maka harus saling toleransi satu dengan yang lain. Dalam pemahaman agama banyak, ya. Ya misalnya orang sholat subuh mau kunut, mau enggak, itu kan pilihan. Harus saling toleransi, saling menghargai. Ada hal-hal yang sifatnya prinsip, kalau ada penyimpangan itu harus diamputasi. Tapi hal-hal yang tidak prinsip, sifatnya cabang atau furu', maka harus ditoleransi. Demikian pula persoalan-persoalan dengan kebangsaan, ada yang prinsip yang pokok, misalnya tentang kesepakatan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu prinsip pokok. Tidak ada toleransi. Kalau ada orang yang melawan itu, maka harus diamputasi.
Karena itu prinsip. Tapi kalau persoalan-persoalan pandangan bagaimana konsep berdemokrasi, apalagi hanya konsep pilihan pilpres atau pileg, oh itu harus saling menghargai. Boleh berbeda paham, tidak harus sepaham. Nah, yang nomor 3 namanya konsep at-ta'awun. At-ta'awun itu artinya saling tolong menolong. Dalam Al-Quran disebutkan ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Perintah saling tolong menolong atas maaf. Lupa tidak mematikan. At-ta'awun itu saling tolong menolong, karena perintah Allah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian 'alal birri atas kebaikan, wat taqwa dalam ketakwaan, tapi tidak boleh saling tolong menolong 'alal ismi wal udwan dalam tindakan yang mengandung unsur kemaksiatan dan dosa, dan tidak boleh kita saling tolong menolong yang mengandung unsur permusuhan. Itu jelas. Nah, ta'awun itu universal, umum, tidak dibatasi karena perbedaan-perbedaan. Yang namanya tolong menolong dalam kebaikan tidak melihat latar belakang agama, suku. Kalau di depan ada kecelakaan, segera kita tolong. Enggak usah Anda nanya, kamu agamanya apa? Kalau dia jawab, saya Islam. Iya, ngomong-ngomong kamu itu NU apa Muhammadiyah? NU, bener-bener NU. Kira-kira pilpres pilihannya kemana? Waduh, orang mau tolong menolong kok banyak syarat itu. Bukan seperti itu. Siapapun, asal itu makhluk Tuhan, perlu segera kita tolong. Jangankan manusia, hewan saja. Ya, kan dalam hadis itu ada cerita kan, orang masuk surga gara-gara nolong anjing, padahal dia ahli maksiat. Anjing yang ada di sumur nggak bisa keluar. Orang ini tahu kok ada anjing, tahu-tahu dia angkat sepatunya, digunakan untuk ngambil air, dikasihkan minum kepada anjing tersebut. Gara-gara nolong anjing, dia dosanya diampuni oleh Allah. Nolong anjing saja dosa kita diampuni oleh Allah, apalagi nolong umat manusia. Jadi Islam itu harus kita tunjukkan punya prinsip rahmatan lil alamin, selalu membawa, menebarkan kasih sayang untuk seluruh alam semesta tanpa melihat ideologi keyakinan. Saya ingin membuat gambaran saja. Nabi Muhammad SAW itu tiap hari mendatangi orang, kebetulan orang Yahudi, matanya buta. Tiap hari itu ada di perapatan, nongkrong di perapatan. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi?
maki-maki Nabi Muhammad. Muhammad pembohong, Muhammad gila, Muhammad nggak bener. Tiap hari ngomel sendiri di perapatan. Tiap hari pula Nabi mendatangi orang Yahudi, ya, tidak ngomong bahwa dirinya Muhammad, dia bawa makanan, dia suapi dengan penuh kasih sayang. Tiap hari. Bisa dibayangkan ada orang maki-maki kepada Nabi Muhammad tiap hari, tapi Nabi Muhammad mendatangi orang itu tanpa ngomong dirinya adalah Muhammad, dia suapi dengan penuh kasih sayang tiap hari. Nah, begitu Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah yang istri Nabi, ya Aisyah, kira-kira ada amalan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi terkait dengan keumatan? Barangkali saya bisa meneruskan. Kata Aisyah, ada itu. Apa itu? Nabi Muhammad itu tiap hari menjelang siang dia datang ke perapatan sana. Di sana itu ada orang Yahudi matanya buta, itu selalu kerjaannya maki-maki kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tiap hari membawa makanan, menyuapi langsung dengan penuh kasih sayang. Oh iya, kalau begitu saya akan gantikan posisi itu. Abu Bakar berangkat bawa makanan, nyuapin orang Yahudi. Orang Yahudi masih maki-maki lagi tuh. Begitu baru dapat satu suapan, orang Yahudi berontak sambil bertanya, siapa ini? Kaget. Kata Abu Bakar, bukankah Anda tiap hari disuapi? Iya, tapi sekarang yang nyuapin saya bukan orang yang kemarin-kemarin nyuapin saya. Karena cara menyuapinya saja berbeda. Terasa, Pak. Jadi mungkin kira-kira kurang halus lah, ya. Orang Yahudi tadi ngomong, ini yang nyuapin sekarang kamu pasti bukan orang yang nyuapin saya tiap hari. Karena beda itu. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan bahwa yang tiap hari menyuapi Anda sudah meninggal dunia. Siapa dia? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemeter itu orang Yahudi, Pak. Padahal tiap hari maki-maki Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad yang ia maki-maki tiap hari itu, beliau datang membawa makanan, menyuapi dengan penuh kasih sayang. Ini pelajaran yang sangat berharga. Satu saat kalian semua akan menjadi pemimpin. Mungkin di antara orang yang dipimpin akan maki-maki kepada kalian, ngata-ngatain macam-macam. Tapi biarkanlah, kita punya kewajiban untuk menunjukkan bahwa kita ini berperilaku yang baik, beretika yang baik, berakhlak yang baik. Karena akhlak, etika itu dalam konsep keagamaan al-adab fauqal ilmi. Akhlak, etika itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, yang terakhir, konsep ukhuwah itu adalah yang keempat, harus ada hal at-takaful namanya. At-takaful itu saling melengkapi. Kenapa saling melengkapi? Karena
Di antara kita ini ada kelebihan, ada kekurangan pasti. Sebagaimana suami istri. Itu sebabnya Al-Quran menyampaikan hunna libasul lakum. Hunna, istri, perempuan itu diibaratkan, ini bahasa metafor, bahasa majas, libas, seperti pakaian. Maknanya seperti pakaian. Mengapa seperti pakaian? Karena laki-laki atau istri itu ada kekurangannya masing-masing. Punya aurat. Aurat itu artinya sesuatu yang apabila dilihat oleh orang lain merasa malu, Pak. Kalau kita kan ya aurat fisik itu ya, anggota badan kita kan ada yang kita anggap aurat. Kenapa disebut aurat? Karena itu apabila dilihat oleh orang lain kita merasa malu, maka harus ditutupi dengan pakaian. Tapi lebih dari itu, aurat adalah segala sesuatu yang apabila dilihat oleh orang lain kita menjadi malu. Tidak hanya aurat berupa fisik, perilaku, kelakuan kita ini banyak, Pak. Seandainya kita ini ditunjukkan kelakuan kita, Pak, saya nggak berani ceramah di sini nih, ya, megang mic ini nggak berani, wong kelakuannya nggak beres, ya. Kita malu dengan mertua, kita malu dengan istri, kita malu dengan suami, karena semuanya itu punya aurat. Maka fungsi suami atau istri libas, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ini harus saling menutupi aurat-aurat saudara-saudara kita. Insya Allah kelemahan-kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan. Nah, kesimpulannya, mari apalagi kita sebagai polisi, sebagai anggota masyarakat, di tahun politik ini kita harus bisa menunjukkan, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita tunjukkan rasa persaudaraan kita di tengah-tengah yang potensi perpecahan itu ya bisa jadi muncul di mana-mana. Tugas kita adalah meredam, jangan sampai perpecahan itu besar atau menimbulkan kerugian-kerugian di mana-mana. Kita harus menjadi teladan bagi masyarakat semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sempurnakan dengan membaca doa, terutama kita doakan orang tua kita yang telah mendahului kita, bapak ibu kita, orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka yang sudah meninggal dunia diampuni segala dosanya, yang sedang sakit diangkat segala penyakitnya, mereka dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.